ketika kita itikaf, malam penentuan Lailatul Qadar itu malam penuh kemuliaan. Bayangkan digambarkan dalam Al-Quran, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan turun semua ke dunia. Sampai dijelaskan, andai saja itu sama dunia tak dengan malaikat, baku tabraki. Begitu mulianya itu malam. Maka setan berusaha juga menggagalkan. Caranya apa? Dia buat kita cepat puas beribadah. Sudah makan pulang. Maka saya bilang tadi sama-sama Nana, kalau kau pulang pasti nak kalah kau setan. Apa? Sudah makan, tidur. Tidak pima kau sholat subuh berjamaah. Ada yang tinggal, tapi masih kalah sama setan. Dia tidak itikaf, duduk di luar. Itu itikaf dalam masjid. Kalau tidak bisa ngaji, duduk saja. Itu bagian itikaf. Imam Syafi'i mensyaratkan itikaf itu dalam masjid, tidak boleh di luar. Nah, kalau pekerangan begini masih bagian dari itu. Tapi kalau cengke-cengke, Nabi Eta mau ke setan. Nabi bilang, tunggu aku di luar mau tunggu sembahyang subuh. Begitu caranya setan. Maka Dede, kalau selesai sholat, makan seadanya, masuk lagi di masjid. Jangan kau mau kalah setan. Karena belum tentu Ramadan akan datang kita dapat. Kita ini orang miskin, passwordnya masuk surga, paling gampang ibadah di masjid. Kalau orang kaya masuk surga, password gampangnya bersedekah. Nah kita mau bersedekah apa ceki? Berarti jalur sedekah tak tutup nih. Jalur apa yang bisa kita lewati? Ini nih jalur kita itikaf di masjid. Datang, nah, aturan-aturannya, sunnah-sunnahnya. Satu, disunnahkan mandi sebelum ke masjid. Mandi. Kalau tidak bisa kita jam 1 ke masjid, jam ki nanti poso ki. Niatkan ki waktu mandi sore itu mandita. Sudah disunnahkan berpakaian yang rapi. Ketika mau pakaian rapi, nah goda itu setan. Pokoknya itu setan berusaha. Kalau tidak bisa kau kalai, jangan nguntung. Nah goda mau kau, biasa ya mau kau pakai, biasa mau. Nah bilang koran lagi soalim. Itu bisikan setan. Maka pakai yang terindah ketika mau masuk masjid. Itu perintah agama. Sudah itu sunnah pakai parfum. Kalau begini cara-cara, berarti kita serius. Coba beda kalau ada mau didatangi, serius kita. Mau pergi pengantin, serius kita pakaian. Baku janji kita mantak jam berapa. Kalau kita serius mau menjemput Lailatul Qadar, ada ciri-cirinya. Di antaranya dia berpakaian yang rapi, mandi, pakai parfum, sampai datang lebih awal. Tinggalkan rumah sudah ada wudu, sampai di masjid langsung sholat. Nah, sholat apa? Kita mulai dengan sholat wudu. Kalau tidak di rumah ya sholat wudu di rumah. Tapi kalau di masjid wudu ya sholat masuk di masjid, langsung ke sholat wudu. Sudah sholat wudu, belum masuk waktu misalnya, tunggu. Nah, jam 1 kita di sini, skedulnya, tertib acaranya, jam 1 dini hari mengaji. Ada yang pimpin ngaji. Nah, 30 menit sudah mengaji, pas jam 01.30 mulai sholat. Nah, sholat apa tadi malam? Tahajud, apalagi? Hajat, sholat taubat, witir. Intinya, jangan mau cemas soal bacaanmu. Ada imam, diam aku saja. Ikuti saja imam. Yang tidak boleh kalau imam baca kul huwallah, kau baca kul a'udzu nas. Itu namanya kepala batu. Nggak ikut sama imam. Kalau tidak ada bacaan, ikut saja sama imam. Nah, sudah apa lagi? Setelah sholat kita lakukan, baru kita dengar ceramah. Program kita ceramah itu jam 3.30 sampai pukul 4 pagi. 4 pagi kita makan sahur. Makan sahur disediakan, tapi seadanya, ya. Kalau mau ki enak, bawa ki sendiri. Mau ki paling bagus lagi, kalau berdua ki bawa ki 4 bungkus. Kasih orang 2. Sedekah, ya. Mudah-mudahan sedekah itu pada malam itu Allah ganti berkali-kali lipat. Jantung kau kalasi, ada tong kalasi. Sudah makan membawa pulang. Ada juga begitu, tidak apa-apa. Tapi Allah menilai kamu. Nah, sudah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau sudah makin sarapan, langsung masuk lagi di masjid. Nah, gua laku itu lagi setan. Keluar kau dulu. Tunggu besok azan subuh. Itu setan. Maka perangi setan selama ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita dapat. Ada kakak saya 3 hari sebelum Ramadan meninggal dunia. Padahal saya daftarkan haji hari Jumat, hari Senin meninggal. Padahal waktu ditelepon dia bilang, belikan nggak kudung, saya pakai tarawih. Tidak sampai. Alhamdulillah kita masih hidup, gunakan sebaik-baiknya ini. Sudah Bapak Ibu, sudah sholat subuh, dengar lagi ceramah seperti sekarang. Tunggu sampai masuk waktu Isra, suruh.
waktu suruh. Sembahyang maki 2 rakaat. Tapi syaratnya harus ki duduk mengaji. Kalau tidur-tidur jaki, enggak. Kalau dengar ceramah seperti ini boleh. Tapi kalau begitu selesai sholat keluar jaki duduk-duduk, enggak bisa. Nah, sudah masih ada waktu, kita sholat duha dulu. Barulah kita pulang. Kalau ini kita lakukan tiap hari, insya Allah gampang kinjuk karena Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jangan maki hitungi ganjil genap. Datang maki tiap malam, pasti dapat ki. Karena kalau hitung-hitung ki, nanti kalasi namanya, culas. Nah tunggu saja malam 27. Itu saja dia datang. Ini yang biasa, ini mental-mental petarung ini begini. Datang saja tiap malam. Insya Allah kalau tiap malam 10 malam terakhir, tiap malam datang, dapat gitu. Apa kelebihannya? Itu coba kita lihat itu Al-Quran. Dia lebih mulia dari 83 tahun. Artinya apa? Satu kali kita berbuat baik di situ sama, bahkan lebih mulia, bukan sama, lebih mulia dari 83 tahun. Kalau sholat di situ berarti lebih mulia daripada 83 tahun kita sholat berturut-turut. Ada di sini pernah sholat 83 tahun berturut-turut, tidak pernah berhenti-berhenti. 20 rakaat saja nalari mako. Iya toh. Nah, jadi lakukan kebaikan-kebaikan. Ada pertanyaan, bagaimana kita kodong yang perawat, yang penjaga pasien, mama tak sakit, atau suami tak sakit, anak tak sakit, motong kita dapat Lailatul Qadar, boleh. Sambil nunggu pasien kita zikir, sambil nunggu pasien kita ngaji, sambil nunggu pasien kita istighfar, tuh bisa. Bagaimana tonseng kita kodong yang cari nafkahnya malam, boleh, punya peluang, tapi tidak itikaf namanya, tapi punya peluang untuk mendapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar dianjurkan melakukan segala kebaikan. Kebaikan itu termasuk cari nafkah. Suatu kali Nabi lagi ceramah seperti ini, tiba-tiba lewat anak muda bawa cangkul. Semua majelis yang hadir di majelis Nabi dilihat itu anak muda yang tidak mau singgah. Ada yang langsung ngomong, codok gitu. Dia bilang, cilakanan Jo, tidak mau singgah-singgah. Singgah saya kau dengar ceramah, masa pergi kau saja lewat. Nabi dengar. Apa dia bilang? Kamu dengar ceramah kebaikan, dia juga pergi cari nafkah kebaikan, sama sisi Allah SWT. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya dokter koas malam, dia tugas, dia tidak itikaf, tapi tetap ibadah. Kenapa? Dia jaga pasien, itu kebaikan. Adik-adik sekalian, kita mau pergi di masjid tarawih, tapi ada kewajiban cicilan yang harus dibayar, sehingga kita harus cari nafkah di malam hari. Cari nafkah itu ibadah, sehingga tidak mesti tarawih. Kenapa Nabi cuma 4 malam tarawih? Kenapa Nabi cuma 4 malam tarawih? Karena Nabi tidak mau jadikan tarawih itu sebagai beban. Kalau gara-gara tarawih akhirnya orang terbengkalai cari nafkahnya, Nabi tidak senang seperti itu. Maka Ramadan gunakan dengan sebaik-baiknya ini. Ya, ini baru pemanasan. Ya, malam 20. Nah, besok malam 21 datang maki lebih awal. Ya, saya ulang, mandi ki dulu. Anak muda yang panjang rambutnya pakai kosongko. Tidak main-main ini. Kenapa? Karena kalau kau sujud dan menghalangi rambutmu itu, ada ulama mengatakan kamu tidak sujud karena terhalang jidatmu dengan rambutmu. Nah, adik-adik sekalian, pakai songko, pakai rapi, pakai parfum. Kalau kita berat badan sedikit, jangki yang sempit-sempit ke masih. Toh, jangki kodong yang sempit-sempit, sempit belakang, sempit baju, begitu ruku kok masih baik dilihat, sujud ada celengan. Ya toh? Nah, berpakaian yang indah. Nah, apalagi ajak orang kepada kebaikan. Ajak temanmu, ayo malam ini tidak mau, ajak lagi besok. Dia tidak datang, ajak lagi. Kenapa? Setiap kau ajak dapat pahala. Dia tidak datang, kau tetap dapat pahala. Telepon jangan berhenti sebelum dia bilangnya tunggu mapale. Itu bagian daripada dakwah. Ternyata sampai di tidur dapat pahala. Ada nih kemauannya. Jalan mi, ya. Bapak Ibu bawa ya nak tak, ya. Kalau tidur di pale, alhamdulillah dia mulai belajar. Lakukan kebaikan-kebaikan di menunggu Lailatul Qadar ini. Dah ya, ini petunjuk praktis. Nah, sekarang berapa mi puasa? 20 mi. Berarti mestinya tujuan puasa itu sudah mulai ada nih berbekas di hati. Apa tujuan puasa? Apa salah satu tujuan puasa? Saya kasih hadiah. Ada bahasa dalam Quran yang identik. Bukan tujuannya uang merah. Ayo.
ada bahasa dalam Quran yang sama maknanya menahan. Oke, kalau begitu saya kasih tahu, masuk kembali. Yaitu saum dengan siam. Siam puasa, ya. Anda bacakan tadi ayatnya tadi puasa, ya, baru dapat kau hadiah. Ya. Ini hadiahmu. Cepat. Ya. Nah, itu tadi wahai kutiba alaikumus siyam. Kasih deh. Ya. Siam. Siam itu kalau dalam ayat ini adalah menahan makan, minum serta berhubungan badan secara sengaja, tapi batasnya subuh sampai maghrib. Itu siam, puasa. Berarti hanya ini yang dilarang, makan, minum, berhubungan badan. Itu pun sengaja, Pi. Kalau kau tidak sengaja tidak batal. Ya, makan kocoto jam 9. Tapi lupa bilang puasa kok tidak batal. Karena tidak sengaja. Sengaja Pak kau baru batal. Tapi kalau hari ke-9 bilang kau lupa baik balik-balik makus. Ya kalau hari pertama oke lah. Nah, tapi ada yang lebih tinggi daripada siam. Apa itu? Saum. Dia mengendalikan hawa nafsunya 24 jam dan selamanya. Kalau puasa, Ramadan pi. Itu yang diperintahkan dalam Quran. Al-Baqarah 183, itu Ramadan pi. Tapi saum 24 jam sampai akhir hayat. Itu lebih tinggi derajatnya. Nah sekarang adik-adik sekalian, sudah mito puasa ada nih efek-efeknya. Apa efek-efek puasa itu? Salah satu diantaranya membentuk la'allakum tattaqun. Kalau saya tidak salah pernah bisa jelaskan di sini. Apa itu takwa? Ya, Ubay bin Ka'ab. Saya jelaskan dulu siapa ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini, adik-adik sekalian, dia paling pandai membaca ayat suci Al-Quran. Enak rasa pendengarannya. Sampai Nabi pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad baca Quran di depannya Ubay bin Ka'ab. Sampai Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, apa betul Allah menyebut namaku?" Iya, untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini juga imam tarawihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab juga inilah yang banyak mengajarkan langgam membaca ayat suci Al-Quran kepada sahabat di generasi awal. Ubay bin Ka'ab juga inilah yang menjadi salah satu dari 3 juru catatnya Rasulullah Al-Quran. Nah, pernah ditanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Umar bertanya. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ya Umar, pernahkah engkau berjalan bersama Nabi di bebatuan cadas?" Tahu batu-batu cadas toh? Batu-batu itu kalau diinjaki robek-robek kaki. Anak-anak sekarang pasti tidak ada apa. Kalau saya kuda apa ki? Ya, batu-batu gunung yang keras. Kalau diinjak bisa robek kaki. Nah, kata Nabi, "Pernah enggak kamu jalan bersama Nabi melewati batu cadas?" Kata Nabi Umar, "Iya pernah." "Apakah Nabi mundur setelah mendapati batu itu?" Kata Ubay, "Tidak. Tapi Nabi melangkah dengan penuh kehati-hatian." Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, "Itulah takwa, kehati-hatian." Hati-hati apa dek? Satu, hati-hati kau pakai medsos. Jangan sampai medsosmu jadi panen dosa. Jangan sampai medsosmu hanya menghabisi amalmu. Bukan cuma tambah dosa, dia habisi amal. Kenapa habis amal? Karena dia sebar konten-konten yang tidak mendidik, konten-konten jorok, konten-konten dengki, konten-konten yang tidak bagus. Itu menghabisi amal. Maka hati-hati pakai. Apalagi sekarang adik-adik sekalian, jangan sampai kau terlalu gampang dengan gambar video. Sekarang ada teknologi namanya AI. Tulisannya AI, tapi bacana AI. Tidak tahu bahasa Inggris beda. Ya, AI. Dan itu adik-adik sekalian, muka-muka saya, suara-suara saya, tapi kontennya hoax. Ini baru-baru ini, saya lihat lagi. Sudah lebih jutaan juga penontonnya. Baru-baru viral, Ustadz Kondang Dasat Latif datang ke Banten yang ada pelipat ganda uang. Itu video hoax. Dia potong video saya. Ada lebih parah, muka saya, suara-suara saya, jual obat kuat. Coba air Samsam tidak apa-apa, sejadah ada apa-apa, obat kuat. Wah,
Langsung saya japri, saya bilang hapus kau itu, kalau enggak aku tuntut kau itu, saya masih kuat. Ya kan? Nah hati-hati. Maka hati-hati adik-adik sekalian menggunakan media. Orang yang berhasil puasa, dia berhati-hati menggunakan medianya. Yang kedua, berhati-hati kau pilih teman. Banyak orang akhirnya hancur akhlaknya gara-gara salah pilih teman. Bagaimana ciri-ciri teman yang baik? Lihat sembayangnya. Kalau baik sembayangnya, berteman kau. Tapi kalau tidak sembayang, jangkau. Mana gambar lagi? Mana anak mobil-mobil ki? Tapi kalau tidak sembayang, jangan kau percaya. Tuhan saja nak tipu. Jangan kau percaya. Yang kedua, teman yang baik itu dah ajak kau kebaikan. Wih, ada kajiannya, ada saat latih. Ayo ke sana. Genggam tangannya. Itu orang baik. Yang ketiga, kalau dia kritik kau ketika kau salah, itu teman yang baik. Salah kini bos, nggak bening bicaranya. Itu teman yang baik. Hati-hati milih teman. Kemudian ketiga, ini yang sudah punya kerja dan mau menikah, hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih pasangan. Banyak orang akhirnya berdosa sama orang tuanya gara-gara salah milih pasangan. Maka kehati-hatian adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apalagi sifat takwa itu? Sifat takwa setelah kehati-hatian, kata takwa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia takut. Tapi takutnya beda, takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Kalau takut kepada makhluk, bapak takut sama ular, menjauh toh. Bapak takut sama istri, menghindari, iya kan? Takut sama anjing, lari ki. Tapi kalau takut kepada Allah, bukan menghindari, bukan menjauh, tapi mendekat. Dan cara mendekat itulah bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu, malam Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Datang untuk mendekatkan diri supaya apa? Wujud ketakutan kita kepada Allah. Kalau sudah terwujud ketakutan kepada Allah, maka Allah janjikan, man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada aku, yaj'allahu mahraja, diberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, diampuni dosanya, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, Allah angkat derajatnya. Syaratnya hanya takwa. Dan untuk meraih takwa itu memanfaatkan 10 malam terakhir yang sisa-sisa, insya Allah tidak terasa toh. Rasanya baru kemarin keluar hari pertama, pulangnya 10 malam terakhir bisa dia. Nah, waktu sangat cepat berjalan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak saudara-saudara sekalian, ini mau saja kita sampaikan. Sesungguhnya saya capek sekali ini juga. Tidak tahu arah kamu bertanya atau tidak, tapi jangan kayaknya. Tapi karena siapa tahu ada mau bertanya, boleh Tonji, silakan. Kalau ada mau bertanya, ibu-ibu, atau ada mau usulkan apa, boleh. Ada keluhan, ya silakan ibu. Oh tadi malam ada yang bertanya, Ustadz, bolehkah janda pergi itikaf? Jangankan janda, jomblo saja boleh. Boleh bu, ya boleh. Ada yang tanya saya di IG. Ya silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cocok ibu. Sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah dia berdoa pada saat sujud. Ya, berdoa pada saat sujud itu bu tidak mesti panjang-panjang, ya, tidak mesti panjang. Kenapa? Karena berjamaah orang. Nah, kalau mau paling panjang-panjang, selesai ki berjamaah, sholat maki sendiri. Misalnya orang makan, sholat maki sendiri di sujud terakhir, atau baru tiba ki. Nah bagaimana kalau tahajud? Sholat tahajud ibu lebih mulia, ibu ikuti imam. Karena kalau imam sudah naik, ibu masih sujud, tidak ikut namanya itu. Harus sebelum imam assalamualaikum harus selesai maki sujud. Bolehkah ditunda? Boleh. Tapi selama imam belum mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ketika imam sudah bilang assalamualaikum warahmatullah, ibu masih sujud, maka dia batal berjamaahnya. Kenapa? Karena tidak taat sama imam. Ya, jadi ketika berdoa, ambillah doa yang narangkum mi semua, nambah semua mi. Itu mi doa sapu jagat. Nambah semua mi itu di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau caraku saya ibu, tidak dalam sujud itu terus. Misal di 2 rakaat pertama yang saya minta umur panjang, itu saya ulang 3 menit atau 2 menit. Di ruku, di 2 rakaat berikutnya saya minta lagi apa? Tambahan rezeki. Di 3 rakaat berikutnya saya minta lagi apa? Saya minta ya Allah tambahkan ilmu, berikan saya kemudahan dalam berucap. Ya,
Tapi kalau kita mau gabung itu dalam satu sujud, 5 kita minta pasti panjang nih. Nah, makanya jangan lagi terjadi. Nah, jadi kalau ibu mau, kan tidak mesti di tahajud ini ya. Bisa nanti ibu selesai sholat tahajud, ketika rehat, ibu berdoa. Kan ada lagi jaraknya bu, selesai sujud itu kan biasa dikasih imam ada 2-3 menit, imam minum atau memberi kesempatan. Nah di situ langsung kita juga berdoa. Ya, intinya doa. Ya, sudah ibu Mus? Ya, ada lagi? Ada mi? Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan umur panjang. Kita jumpa lagi esok hari. Kita mulai pukul 01. Kemudian tadarus pukul 1 sampai 1.30. Lanjut sholat sampai pukul 3. Kemudian tausiah jam 4, makan sahur sekitar 20 menit. Lalu kita masuk sholat lagi, menunggu waktu subuh. Sholat subuh, tausiah, tanya jawab, sholat, bubar. Tapi kalau mau tunggu lagi sampai maghrib di sini, itu mie aslinya itikaf. Ya, tidak keluar-keluar ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada pelayanan yang tidak menyenangkan. Kalau ada kita mau saran, sampaikan ke adik-adik panitia. Ya, adik-adik panitia juga yang selalu ada di depan di sini, jangan terlalu banyak bikin gaya, mengganggu konsentrasinya jamaah. Kalau mau duduk di depan, pakaian yang rapi, ya, pakailah yang standar moral yang bagus. Jangan lalu-lalang mengganggu jamaah. Nanti jamaah nak bilang talekang, ya, membuat fitnah. Kemudian adik-adik kalau sudah makan, mohon kerjasamanya, sampahnya dibuang. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan membersihkan masjid, sedekahlah dengan mengurus masjid, jangan buang sampah. Kemudian ikan-ikan yang ada di kolam, jangan sampai ada yang buang air gelasnya, bekas gelasnya ke kolam. Tolong kasihan kita atur ini ya, karena kalau nyaman sini enak tongki kita beribadah toh. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.